Teman-teman, apakah benar di kampung itu tidak ada kesempatan untuk berkreativitas? Kegiatan atau aktivitas apa aja yang bisa kreatif di kampung dan menghasilkan juga bermanfaat? Mari kita intip. Nah, teman-teman, ini adalah rumah teman saya yang akan saya kunjungi kali ini. Saya akan melihat kegiatan sehari-hari di kampung. Saya mendengar ada beberapa kegiatan yang positif dan kreatif di tempat ini. Mari kita kunjungi, kita lihat seperti apa suasananya, dan kita nanti akan ketemu dengan pemiliknya juga, teman saya ya. Saya akan bertanya-tanya ada apa aja sih di dalamnya. Ada tempat yang tak perlu mewah untuk membuat hati tenang. Begitu melangkah melewati gerbangnya, udara sejuk langsung menyapa. Bunga-bunga bermekaran, pepohonan hijau meneduhkan mata, dan rumah bergaya villa ini berdiri anggun di tengah luasnya halaman. Sementara pemiliknya sedang sibuk berkebun di belakang. Mari kita telusuri dulu keindahan sudut-sudut rumah yang begitu menenangkan ini. Nah, ini teman-teman suasana di seputar perkebunan rumah di teman saya. Nanti saya akan ajak keliling-keliling ke sana karena lahannya masih luas. Saya mau memperlihatkan ada kegiatan aktivitas apa aja sih hari ini, dan semoga kita bisa berbincang-bincang, cari informasi sebanyak mungkin, dan supaya mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi yang menarik dari kegiatan kreatif di kampung. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Cukup berdiri di tempat seperti ini, menghirup udara segar, memandang hamparan hijau, rasanya pikiran yang semula penat perlahan menjadi tenang. Begitu memasuki kawasan ini, saya langsung disambut panorama alam yang begitu indah. Suasananya sejuk, asri, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan yang tumbuh rindang, bunga-bunga bermekaran di berbagai sudut. Sementara angin yang berhembus membawa aroma tanah dan dedaunan yang begitu menyegarkan. Di sini ada banyak sudut menarik yang sengaja dibuat agar setiap orang bisa menikmati alam dengan caranya masing-masing. Ada jogging track yang mengelilingi kebun, cocok untuk berjalan santai sambil menikmati udara pagi. Ada kolam ikan yang bisa digunakan untuk memancing, menghadirkan suasana yang damai. Bahkan tersedia ruang rapat di tengah kebun, tempat berdiskusi dengan latar pemandangan hijau yang menenangkan. Masih ada beberapa gazebo dan tempat bersantai lain yang menghadap langsung ke area pesawahan, sehingga kita bisa menikmati aktivitas para petani yang bekerja sejak pagi dengan penuh semangat. Pemiliknya merawat dan menggarap lahan ini setiap hari dengan penuh kesabaran, bukan sekadar memanfaatkan lahan yang dulu kurang produktif untuk bercocok tanam, tetapi juga menyulapnya menjadi tempat yang indah, tertata rapi, sedap dipandang mata, dan membuat siapapun betah berlama-lama. Nah, ini teman-teman, kebetulan pemiliknya ada di sini, Bapak Gadul sama Ibu Gadul. Kita nanti akan ikuti keseharian beliau, teman-teman. Pagi Bu, pagi Pak. Aduh, datangnya agak siang nih. Kita dari pagi siang. Saya ada kegiatan dulu Pak di rumah. Biasa macam-macam lah. Ada sebelah mana aja Pak yang kerja? Oh, kebetulan yang satu pulang kampung. Oh, Jadi nganterin anaknya pulang. Liburan. jadi sementara berdua aja ini hari Ya, ini. berdua aja. Ya udah, saya ikutin Pak ya. Lah kok jatuh? Tapi udah mata, udah tua kali ya. Udah. Oh. Buah apa itu Bu? Buah mangga golek. Oh, mangga golek. Putih mulai berbuah. Bukan itu ya, apa namanya, mangga apa yang dari Thailand itu? Bukan bisa namanya mangga golek. Lumayan luas tanahnya teman-teman. Kita setiap hari begini aja ya Bu ya, memanfaatkan hasil bumi. Ya, Ditanam sendiri, dimakan sendiri, dan dijual. lebihnya dijual. Dapurnya ngebul, Pak. Alhamdulillah. Ngebul. Ternyata Pak Gandul udah dari jam 6 pagi katanya ya Pak ya. Jam 6 pagi kita sudah
siang panas Pak. Nanti sore baru diambil. Oh, ini buat yang pesen ya Pak? Iya. Jam 2-an itu diambil. Jadi dimasukin ke air biar apa? Biar seger terus Pak? Iya, tetap seger. Biar nggak kepanasan. Ya teman-teman, ternyata saya datangnya terlalu siang hari ini karena di rumah juga masih ada kegiatan lain. Tapi ya kita lihat dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa ikutin sampai sore. Nah nanti teman-teman juga bisa mengambil ide-ide kreatif atau inspirasi dari seputar kegiatan di pedesaan, di kebun atau di sawah. Ini nanti kita bincang-bincang sebentar sambil ya santai aja. Tidak ada acara formal di vlog saya kali ini. Yang penting kita akan bercerita, menceritakan kegiatan sehari-hari di rumah kebun ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita masuk ke ruang istirahat teman-teman. Bapaknya mau sarapan dulu. Kalau jam segini bukan sarapan kalau. Ya, kan Hampir makan siang nih. sarapan. Sarapan Pak. Bukan dapur MPG Pak ya. Kan. Wah, udah disediain teh manis teman-teman. Pisang goreng. Kita di sini biasanya makan sehat. Kemarin teman-teman, saya mencoba apa itu namanya, pisang tanduk yang direbus. Ternyata enak juga. Tapi ada caranya juga. Nah, saya kebetulan 2 hari yang lalu dibikinin pisang goreng dari pisang tanduk juga Pak. Tapi mungkin kematangan ya, jadi kurang enak. Tapi kemarin itu yang direbus itu enak banget itu. Ya, kalau pisang tanduk itu namanya mengkel-mengkel itu digoreng atau direbus. Gitu. Jadi harus mengkel Pak ya. Ya, ini juga pisang tanduk ini, cuman kan kita cacah jadi sama terigu. Jadi udah enak juga. Oh. Kalau terlalu lembek emang kurang enak. Silakan dilanjut Ya. Pak, jangan sampai mengganggu juga ini pertanyaan-pertanyaan. Kita sudah kelaparan. Oh, iya. Oke, Ayo Pak, kita sarapan makan dulu Pak. teman-teman. Ya. Saya sedang cobain pisang gorengnya teman-teman. Yang kemarin direbus, sekarang digoreng pakai tepung. Nah jadi Pak, kita lanjut Pak ya. Ya. Saya kesini tuh dalam rangka mulai nge-vlog lagi Pak. Nah ini makanya teman-teman mungkin baru lihat lagi video terbaru saya kali ini bersama Pak Gandul. Kenapa saya datang ke sini? Karena di sini itu suasananya ya walaupun sedang cuaca panas terik-teriknya tetap sejuk gitu, asri. Karena di sini udah banyak pohon-pohon. Ya. Jadi lahannya di sini luas. Asalnya lahan semua di sini tidak produktif. Cuma berkat keuletan Pak Gandul ini semua jadi produktif Pak ya. Nah, saya mau memperlihatkan bagaimana hasil kreativitas di kampung, di sawah, di kebun seperti ini, tapi bisa membuahkan manfaat yang banyak. Baik itu dari bentuk tanaman herbalnya banyak, terus hasil buminya ada, ya kalau di sawah tentunya padi. Ya, saya mau memperlihatkan yang tadinya, poinnya itu yang tadinya tidak produktif menjadi sangat melimpah dengan hasil bumi. Nah untuk itu kita tanya-tanya nih motivasinya apa, dan mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini teman-teman ya. Nah Pak, gimana ceritanya awalnya Pak? Kok bisa senang hobi nyangkul gitu ceritanya? Ya kalau itu memang kita anaknya petani ya, dari kecil tani.
Cuman waktu ke Jakarta sempat kerja di perusahaan. Nah terus apa ya, karena memang jiwa kita tuh senangnya di kebun, ya itulah kebetulan kita dapat rezeki beli tanah di sini. Ya akhirnya kita rubah yang tadinya alang-alang, full alang-alang di sini. Sekarang banyak tanaman buah-buahan, sayuran, padi. Prosesnya tidak sebentar Pak ya? Ya, kurang lebih ini pas pandemi itu ya, COVID ya. Jadi Udah hampir 6 sekitar tahun lah, 6 tahun. 6 tahun, iya, ya 6 sampai tahun. sekarang 6 tahun. Jadi, Tapi setelah saya lihat, wah lumayan juga Pak sekarang kan hasilnya. dulu Pak Agus kesini masih belum seperti inilah gitu ya. Terus sekarang Iya. sudah berubah. Ya intinya kita apa ya, menghijaukan alam dan memanfaatkan supaya ada hasilnya. Karena kalau kita tidak bersinergi dengan alam, ya kita akan kepanasan. Karena kita itu tanam-tanaman yang buah-buahan yang bisa subur, jadi mengeluarkan oksigen, jadi tempatnya jadi sejuk. Nah, di sini yang saya senang setiap kali saya berbincang dengan Pak Gandul ini teman-teman. Banyak filosofi-filosofi yang diterapkan di sini. Saya hitung-hitung mencari pencerahan atau istilahnya ya saya lagi libur atau lagi ada waktu senggang. Saya biasanya ngobrol dengan Pak Gandul. Cuma ini udah lama saya baru datang lagi ke sini dan saya juga kaget lihatnya banyak perubahan di sini. Nah, di sini dulu di video-video sebelumnya saya kan pernah perlihatkan kegiatan-kegiatan kreatif selain berkebun bercocok tanam atau menanam padi. Oh, dulu belum ada sawah Pak ya? Belum. Kita belum membentuk sawah. Jadi lahannya memang masih kosong dulu. Masih kebun ditanami, dan selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif untuk sumbangsih kita kepada masyarakat. Jadi, nah ini ada filosofi apa sebenarnya di dalamnya? Coba kita tanyain lagi teman-teman. Gimana itu Pak? Ya kalau kreativitas itu kan sebenarnya mendukung kita untuk supaya punya penghasilan lebih ya. Jadi di sini ada batik, kemudian ekoprint itu bahan-bahannya dari daun-daun Bagus alami juga ya. gitu. Jadi kemarin juga kita mengadakan seminar yang mungkin pesertanya hampir 70 orang di sini dengan anak mahasiswa. Ya tujuannya untuk mengembangkan itu sama berbagi ilmu supaya setiap orang tuh bisa punya motivasi untuk mengembangkan dan bisa menjadi income tambahan buat keluarga gitu. Nah, ternyata teman-teman, kita baru sekilas saja Pak ya. Nanti jangan diumbar semua dulu. Ya. Nanti saya rencanakan pertemuan ini akan secara rutin kita bahas Pak. Karena mengingat yang saya lihat ini ternyata manfaatnya cukup luar biasa juga. Jadi tidak kegiatan di kampung dengan cuma bercocok tanam, menanam padi, menanam singkong, menanam pisang. Bukan cuma itu aja, itu mungkin hal-hal yang sederhana. Tapi ternyata Pak Gandul ini mengembangkan lagi banyak kegiatan kreativitas di sela-sela aktivitas berkebunnya. Dengan kegiatan yang kalau tadi dibilang cukup modern juga Pak ya. Jadi intinya kita akan memberikan ilmu, istilahnya apa yang Pak Gandul bisa, apa yang Pak Gandul miliki bisa dibagikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kreativitas di kampung ini ternyata teman-teman bukan cuma bercocok tanam aja. Tapi tadi istilahnya juga ada pembuatan batik ekoprint, terus ada seminarnya juga. Wow, ternyata itu luar biasa, modern juga kalau saya lihat. Jadi sekali lagi ya ini buat teman-teman, ternyata kalau kita mau menggali ilmu dan kita mau sharing, berbagi, semua ide itu jadi banyak gitu. Ya. Dan ternyata di kampung ini bisa menghadirkan sebuah kegiatan yang mungkin tidak lagi dipandang sebelah mata Pak kalau udah kelasnya seminar. Sebelah mata begini. Nah, tapi itu peminatnya ada juga Pak ya dari kota ya? Ada, justru banyak dari
itu dari Citralaya, Wow. dari Alam Sutra. Lumayan dari ya Kabupaten Tangerang lah. Ya. Nah, ini nanti teman-teman bagi yang mau tahu lokasinya, kita juga mudah-mudahan setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Gandul, tetap akan diadakan acara-acara kegiatan-kegiatan kreativitas lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, dari hasil alam ini juga ternyata ada bahan-bahan herbal yang sedang dikembangkan juga Pak ya. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti Bapak boleh nih Pak, nanti kalau suatu saat pas ada kita bentuk bikin lagi, bikin pengemasan lagi. Nah, kita nanti bisa informasikan di sini Pak. Oke, siap. Biar kita apa itu namanya? Informasinya, manfaatnya dan segala macamnya bisa didengar langsung oleh para pemirsa sekalian. Dan ya, yang barusan itu adalah apa ya istilahnya bikin minuman herbal Pak ya. Coba tolong ceritain sedikit Pak, gimana itu tadinya? Yaitu apa, buah bernuk ya, atau dikenalnya buah maja, tapi sebenarnya buah bernuk. Itu kalau orang banyak sekarang tuh taunya itu beracun, tapi kalau difermentasi itu menjadi minuman yang berkhasiat. Ya itu tenang aja Pak, santai dulu. Nanti kita- Tidak usah disampaikan semua. Kita bikin penasaran buat teman-teman dulu Pak ya. Iya. Nah, jadi ternyata selain kegiatan bercocok tanam, sekali lagi nih teman-teman di sini banyak hal yang ditanam, banyak tanaman yang tumbuh, yang udah jadi, udah panen, udah dirasakan manfaatnya. Dan kadang-kadang Pak Gandul ini suka bagi-bagi ke warga sekitar Pak ya. Tidak dimakan sendiri kayak misalnya, atau juga dijual jadi lahan buat usaha. Banyak orang-orang yang pedagang di pasar ngambil dari sini langsung. Jadi tidak dari beberapa tangan lagi. Jadi buahnya atau hasil buminya ini dalam keadaan utuh dan segar. Dan kualitasnya juga bagus, terbaik dan sudah dipilihin sama Pak Gandul ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi sekali lagi ternyata kegiatan kreativitas kita di kampung ini jadi bisa bermacam-macam, jadi bisa beragam. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi kita sudah pernah dibantu sama rekan-rekan mahasiswa juga Pak ya. Iya. Nah, jadi disitulah letak menariknya membuat atau menciptakan kegiatan kreatif di kampung. Nah, mudah-mudahan teman-teman sampai sini ada yang mulai tertarik dengan sekitar kegiatan kreativitas di kampung. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan eksplor lagi kegiatan yang masih di sekitar sini. Kalau boleh tahu, ini kita namain dengan saung apa Pak? Saung seni budaya. Nah, sekarang itu menjadi saung seni budaya yang alamatnya ada di daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya ada di sekitar Balaraja. Teman-teman bagi yang nanti mau datang ke sini atau ada acara apa, nanti kita suatu saat informasikan Pak ya. Siap. Mudah-mudahan ini adalah jadi media informasi buat teman-teman yang mau mengembangkan atau mencari inspirasi dari kegiatan kreatif di kampung. Nah, sampai segitu dulu teman-teman pertemuan kita kali ini di Saung Seni Budaya. Terima kasih sekali lagi Pak untuk kasih, pertemuannya. Pak. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu. Sampai jumpa teman-teman semua.